Halo semuanya, kelas 10 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang kinematika gerak yang kedua. Di sini kita akan membahas nilai rata-rata dan nilai sesaat. Langsung aja, yang pertama kita bahas adalah untuk nilai rata-rata, yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau kita simbolkan dengan V rata-rata. Jadi, untuk mencari kecepatan rata-rata, itu kita rumuskan dengan delta R per delta T. Ya, V rata-rata sama dengan delta R per delta T. Dimana kalau delta R merupakan perpindahan. Perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangkan dengan posisi awal. Sudah saya bahas di kinematika gerak yang pertama. Kemudian kalau delta T itu merupakan selang waktu. Tentu dalam satuan sekon, ya. Nah, ingat, R atau posisi itu meliputi X, Y, dan Z, ya. R meliputi X, Y, dan Z. Jadi kalau ditanya kecepatan rata-rata pada sumbu X, jadi kita buat aja delta X per delta T. Kemudian kalau kecepatan rata-rata pada sumbu Y, berarti delta Y per delta T. Sedangkan kecepatan rata-rata pada sumbu Z, berarti delta Z per delta T. Itu dia, ya. Itulah yang namanya kecepatan rata-rata. Ingat, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Yang kedua kita bahas yaitu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata atau kita simbolkan dengan A rata-rata, ada garis di atas, ya, menandakan nilai rata-rata. Lalu rumus untuk mencari percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Ya, A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Dimana kalau delta V itu perubahan dari kecepatan. Jadi perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangkan dengan kecepatan awal, ya. Nah, sama halnya dengan yang namanya kecepatan tadi, kalau ditanya percepatan rata-rata pada sumbu X, berarti delta Vx per delta T. Kemudian percepatan rata-rata pada sumbu Y, berarti delta Vy per delta T. Dan kecepatan rata-rata pada sumbu Z, berarti delta Vz per delta T. Itu dia, ya. Di mana satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Oke? Itulah yang namanya nilai rata-rata. Yang kedua, kita bahas di sini adalah nilai sesaat. Jadi nanti dibedakan yang mana rata-rata, yang mana nilai sesaat. Oke. Jadi kalau nilai sesaat, ya, kita bahas di 3 hal penting, ya. Di 3 hal yang penting. Yang pertama kita bahas adalah posisi sesaat. Posisi sesaat atau kita simbolkan dengan RT, ya. Posisi saat T sekon, ya kan? Berapa detik? Seperti itu dia. Nah, untuk mencari posisi sesaat itu kita buat persamaannya adalah bahwa RT sama dengan
R0 ditambahkan dengan integral V dt. Ya, RT sama dengan R0 ditambah integral V dt. Jadi kita memakai konsep daripada yang namanya integral. Jadi ini integral ya, ini bukan simbol S, tapi ini simbol daripada integral. Di mana yang namanya R0 itu adalah posisi awal. Jadi kalau dikatakan posisi awal, yaitu saat T sama dengan 0 sekon. Ya, itulah untuk mencari posisi sesaat. Jadi kita memakai konsep integral. Yang kedua kita bahas adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat atau kita simbolkan dengan Pt. Jadi untuk mencari kecepatan sesaat ada dua konsep. Yang pertama itu adalah Vt sama dengan dr dt ya. Jadi bacanya dr dt, jangan dibaca dr per dt, tidak boleh. Bacaan yang benar adalah dr dt, artinya turunan pertama dari posisi, R itu posisi, terhadap waktu T. Nah, saya ulangi, ini bacanya adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Oke. Yang kedua untuk mencari yang namanya kecepatan sesaat, kita pakai dengan Pt sama dengan V0 ditambah integral A dt. Nah, jadi ada dua konsep. Yang pertama tadi konsep daripada diferensial atau turunan. Ini konsep diferensial atau turunan. Yang kedua memakai konsep daripada integral. Oke, saya ulangi. Pt sama dengan dr dt, turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Ya. Yang kedua, Vt sama dengan V0 ditambah integral A dt. A itu percepatan. Nah, di mana kalau V0 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awal tentu dalam T sama dengan 0 sekon ya, saat T sama dengan 0 sekon. Oke, itu dia yang namanya kecepatan sesaat. Yang ketiga adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat atau kita simbolkan dengan AT. Nah, untuk mencari percepatan sesaat, yang pertama itu AT sama dengan turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ya, ini bacanya turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Atau yang kedua boleh dari turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Saya ulangi. Yang pertama adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Yang kedua adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Jadi dua-duanya kita memakai konsep daripada yang namanya konsep daripada turunan. Oke. Nah, inilah teori daripada nilai rata-rata dan nilai sesaat ya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara mengintegralkan dan cara untuk menurunkan. Oke, sekarang bagaimana konsep turunan dan konsep integral. Yang pertama, konsep turunan. Oke. Jadi, yang pertama di sini konsepnya saya buatkan dulu, misalnya X sama dengan AT pangkat M. Maka dx dt turunan X terhadap T itu adalah M A T pangkat M dikurang 1. Contoh,
Ya, saya buatkan di sini contohnya. Yang pertama, misalnya X sama dengan 5T pangkat 3. Maka nanti turunannya dx dt sama dengan ini kan pangkat 3. 3 dikali 5, 15. T kurangi pangkat 1 jadi pangkat 2. Gitu ya. Atau contoh yang kedua misalnya Y sama dengan 4T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 3 ya kan, ditambah 6T pangkat 2 ditambah 2T ya kan. Maka kalau turunannya dy dt sama dengan ini pangkat 4. 4 dikali 4 16T kurangi pangkat 1 jadi pangkat 3. Ini pangkat 3, 3 kali 3, 9, berarti 9T pangkat 2. Lalu ini 6T kuadrat, ya kan? Berarti 2 dikali 6, 12. 12, lalu pangkat 1, ya kan? T-nya pangkat 1, 2 dikurang 1. Ditambah, ini pangkat 1 T-nya. 1 dikali 2, 2. Lalu T pangkat 1 kurang 1, jadi 0. Ya kan? T pangkat 0. T pangkat 0 hasilnya 1. Maka ini kita tuliskan 16T pangkat 3 ditambahkan dengan 9T kuadrat ditambah 12T ditambahkan dengan 2. Seperti itu. Ya. Nah, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, jika X sama dengan A, ya kan? Di sini tidak ada variabel T, maka ini nanti dx dt-nya sama dengan 0. Contoh, ya kan? Contohnya misalnya gini. X sama dengan 5, maka turunannya dx dt sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada variabel T. Karena yang diminta tadi terhadap T, gitu ya. Oke, seperti itu dia untuk konsep turunan yang kedua. Yang ketiga, konsep turunan yang ketiga, misalnya X sama dengan AT pangkat M dikurangkan dengan BT pangkat N lalu dipangkatkan dengan C. Maka dx dt itu sama dengan C dikali AT pangkat M dikurangkan dengan BT pangkat N, ini C dikurang 1. Lalu dikalikan dengan turunan yang di dalam, berarti MAT pangkat M dikurang 1 dikurangkan dengan NBT pangkat N dikurang 1. Inilah hasilnya. Ya. Contoh. Saya buatkan dulu sini contohnya. Yang pertama, misalnya X sama dengan 2T kuadrat dikurang 3T dipangkatkan dengan 3. Ya, maka kalau kita turunkan dx dt sama dengan pangkat dulu, jadi 3 dikali, tuliskan yang dalam kurung 2T kuadrat dikurangkan dengan 3T. Lalu ini kurangi pangkatnya 1 jadi pangkat 2. Lalu dikalikan turunan yang di dalam. Turunan 2T kuadrat 2 kali 2 4T ya kan? Pangkat berapa dia? Ini pangkat 2 dikurang 1 jadi pangkat 1. Pangkat 1 bisa ditulis dikurang. Kita di pangkat 1 kan? T-nya pangkat 1, 1 kali 3 3. Lalu T pangkat 1 kurang 1 jadi pangkat 0 dia. Berarti semua yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Maka ini kita tuliskan jadi 3 dikali 2T kuadrat dikurangkan dengan 3T pangkat 2 lalu dikalikan dengan 4T dikurang 3. Inilah turunannya seperti itu ya. Contoh yang kedua misalnya gini. Y sama dengan 5T pangkat 3
ditambahkan dengan 2T kuadrat. Nah, lalu dikurang dengan 6T ditambahkan dengan 7 dipangkatkan dengan 4. Nah, maka kalau turunannya dy dt. Sudah, pangkat dulu. Tadi pangkat 4. Jadi 4. Tuliskan yang di dalam kurung. 5T pangkat 3 ditambahkan dengan 2T kuadrat dikurangkan dengan 6T ditambahkan dengan 7. Lalu pangkatnya kurangi 1. Jadi pangkat 3. Kalikan turunan yang di dalam kurung. 5T pangkat 3 turunannya jadi 15T kuadrat, ya kan? 2T kuadrat turunannya 2 dikali 2 4. Jadi 4T kurangi pangkat 1. 2 dikurang 1 1. Pangkat 1 enggak usah ditulis. Dikurang 6T seperti ini tadi, ya kan? Buang aja T-nya. Jadi 6. Lalu ini konstanta 7. Kalau dia konstanta turunannya berapa? 0. Berarti ini ditambah 0, ya kan? Atau boleh kita tulis jadi 4 dikalikan dengan 5T pangkat 3 ditambahkan dengan 2T kuadrat dikurang 6T ditambahkan dengan 7 di pangkat 3 dikalikan dengan 15T kuadrat ditambahkan dengan 4T dikurang 6. Nah, turunannya seperti itu, ya. Itu konsep turunan yang ketiga. Konsep yang keempat. Jadi yang keempat misalnya X sama dengan sinus T. Maka nanti dx dt sama dengan cos T. Atau kalau kita perluas X sama dengan A sin BT. Jadi A dan B merupakan angka, ya. Maka nanti dx dt itu sama dengan AB cos BT. Seperti itu, ya. Kita buatkan contohnya. Contoh. Misalnya yang pertama, X sama dengan sin 5T. Maka dx dt sama dengan, di sini kan koefisiennya 1, ya kan? Koefisiennya 1, ini kan koefisien A, ya kan? Jadi A di sini 1, ini BT berarti B-nya 5. Langsung aja, ya kan? 1 dikali 5 jadi 5 cos 5T. Seperti itu, ya. Atau contoh yang kedua, X sama dengan misalnya 3 sin 8T. Maka dx dt sama dengan 3 kali 8, ya kan? Langsung aja 24 cos 8T, ya. Itu dia, gampang kok. Itu untuk konsep nomor 4. Kemudian konsep nomor 5. Misalnya X sama dengan, ya, cos T. Maka dx dt sama dengan min sin T. Gitu. Atau kalau kita perluas X sama dengan A cos BT. Maka dx dt sama dengan min AB sin BT. Seperti itu, ya. Kita buatkan contohnya, ya. Contoh misalnya nomor 1, X sama dengan cos 4T. Maka dx dt sama dengan, di sini kan koefisiennya 1, ya kan? 1 kali 4, 4. Betulkan aja, min 4 sin 4T. Gitu. Nah, contoh yang kedua, misalnya Y sama dengan 7 cos 5T. Maka dy dt
sama dengan ini 7, ini 5, kalikan aja. Jadi 35 bertanda min ya, karena di sini bertanda min. Oke. Lalu sin 5T. Itu dia. Contoh yang ketiga. Ya, misalnya gini. Y sama dengan, kita gabungkan ya. Kita gabungkan contohnya nomor 4 dengan nomor 5. Jadi 8 sin 7T. Kemudian dikurang ya, dikurang 4 cos 7T. Maka kalau ini kita turunkan dy dt. Oke. 8 kali 7 langsung aja 56 cos 7T. Kemudian dikurang 4 kali 7 28. Nah, dia bertanda min. Jadi nanti di sini min 28 ya kan? Sin 7T atau boleh kita tuliskan 56 ya kan? Cos 7T dan ini jadi plus 28 sin 7T. Oke, boleh kita keluarkan lagi. Kita keluarkan 26, 28 ya. Kita keluarkan 28, maka di sini 2 cos 7T ditambah sin 7T. Ini hasilnya. Seperti itu ya. Contoh keempat misalnya lagi ya kan. Misalnya nih. Y sama dengan 3 sin B kuadrat T ya kan. 3 sin B kuadrat T. Maka kalau kita turunkan berapakah dy dt, langsung aja sama ini kan. Jadi 3 dikali B kuadrat berarti 3B kuadrat. Jadi ini jadi apa? Cos B kuadrat T. Pokoknya ingat aja ini. Caranya ini seperti ini ya. Itulah konsep turunan. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada lagi turunan E pangkat T ya kan. Kemudian turunan ln T ya kan. ln T. Nah ya. Kemudian ada lagi turunan U kali V. Kemudian U per V. Tapi yang terpenting kalau di fisika ini aja. Itu dia kalau konsep turunan. Sekarang konsep daripada integral. Jadi kita lanjut, dia adalah konsep integral. Oke. Yang pertama, misalnya integral dari T pangkat M dt. Hasilnya ini adalah 1 per M tambah 1 T pangkat M tambah 1 ditambahkan dengan C. C di sana sebagai konstanta ya. Contohnya nomor 1. Integral dari T pangkat 3 dt sama dengan 1 per 3 tambah 1 T pangkat 3 tambah 1 ditambahkan dengan C. Maka hasilnya adalah 1 per 4 T pangkat 4 ditambahkan dengan C. Soal nomor 2, bukan soal nomor 2 ya kan. Contoh nomor 2. Integral dari 2T pangkat 3 ditambahkan dengan 5T kuadrat ditambahkan dengan 6T ditambahkan dengan 7 dt. Nah hasilnya ini adalah langsung aja 2 per pangkat 3 kan. Jadi 3 tambah 1 T pangkat 3 tambah 1 ditambahkan dengan 5 per 2 ditambah 1 T pangkat 2 ditambah 1 ditambahkan dengan ini pangkat 1. Jadi 6 per 1 ditambah 1 T pangkat 1 ditambah 1 ditambah di sini tidak ada variabel T. Tambahkan aja variabel jadi 7T ditambahkan dengan C. Maka hasilnya adalah ini 2 per 4 T pangkat 4 ditambah 5 per 3 T pangkat 3 ditambahkan dengan 6 per 2 T pangkat 2 ditambah 7T ditambahkan dengan C.
Atau boleh kita tuliskan setengah T pangkat 4, 2 dibagi 4 setengah kan, ditambah 5/3 T pangkat 3, 6 dibagi 2, 3T kuadrat ditambahkan dengan 7T ditambah C. Inilah dia integralnya. Ya. Oke. Itu konsep integral yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau dia integral dari A sin BT, ya, integral A sin BT dt, maka hasilnya adalah A per B cos BT, ya kan, min ya, nah, min A per B cos BT ditambahkan dengan C. Contohnya misalnya nomor 1, integral dari sin 2T dt, nah, maka hasilnya adalah ini kan 1, di sini 2, berarti jadi min setengah cos 2T ditambah C, ya. Atau contoh yang kedua, integral dari 3 sin 4T dt sama dengan min, ya, di sini 3, di sini 4, jadi 3/4 cos 4T ditambah C. Itu dia, gampang kok integralnya, ya. Konsep nomor 3, sekarang cos, integral dari A cos BT dt sama dengan A per B sin BT ditambah C. Contohnya nomor 1, integral cos 5T dt sama dengan, di sini kan 1, ya kan? Di sini 1, berarti jadi ini 5, jadi 1/5 sin 5T ditambah C. Contoh nomor 2, ya kan? Misalnya 7 cos 9T dt, berarti jadi ini kan jadi 7/9, ya kan? Sin 9T ditambah C. Itulah dia, ya. Itulah konsep daripada yang namanya integral dan diferensial. Nah, yang perlu diingat untuk mengerjakan soal-soal nanti kinematika gerak yang kedua, yang perlu diingat itu adalah urutannya. Nanti ada yang namanya posisi, kemudian posisi disimbolkan dengan R, ya kan? Kemudian ada yang namanya kecepatan atau V, kemudian ada yang namanya percepatan atau A. Nah, jadi kalau dari posisi ke kecepatan, lihat tanda panah, itu namanya adalah konsep turunan. Kemudian dari kecepatan ke percepatan, itu juga konsep turunan. Jadi dari posisi ke percepatan, ya, dari posisi ke percepatan 2 kali turunan. Ulangi, dari posisi ke percepatan 2 kali turunan, dari posisi ke kecepatan sekali turunan, dari kecepatan ke percepatan sekali turunan. Seperti itu, ya. Ingat skemanya. Kemudian dari percepatan ke kecepatan itu namanya adalah integral. Lalu dari kecepatan ke posisi itu juga namanya integral. Jadi skema ini harus diingat, penting. Dari percepatan ke posisi berarti 2 kali integral. Dari percepatan ke kecepatan sekali integral. Dari kecepatan ke posisi sekali integral, ya. Nah, inilah dari saya teori daripada kinematika gerak yang kedua. Jadi sudah langsung belajar diferensial atau turunan.
dan juga integral, karena materi inilah materi daripada kelas 12 IPA di matematika ya. Oke, itu dia teorinya. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Sebuah partikel bergerak dengan vektor posisi R sama dengan 2T tambah 1I tambah T kuadrat tambah 2J, di mana T dalam sekon dan R dalam meter. Hitung kelajuan rata-rata partikel dari T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 2 detik. Jadi yang ditanyalah kecepatan rata-rata. Rumusnya adalah delta R per delta T. Nah, jadi kita cari dulu posisinya saat T sama dengan 1 detik ya. Kita sebut R1. Kita masukkan aja, berarti 2 dikali 1 ditambahkan dengan 1I, lalu ditambahkan dengan 1 kuadrat ditambahkan dengan 2J. Maka hasilnya ini adalah 3I ditambahkan dengan 3J. Kemudian untuk T sama dengan 2, ya ini kita sebut T1, ini T2, maka nanti R2-nya sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1I ditambahkan dengan 2 kuadrat ditambahkan dengan 2J. Maka hasilnya adalah 5I ditambahkan dengan 6J. Lalu untuk delta R-nya itu adalah R2 dikurangkan dengan R1. Berarti 5I ditambahkan 6J dikurangkan dengan 3I ditambahkan dengan 3J. Maka hasilnya adalah 5I dikurang 3I jadi 2I, 6J dikurangkan dengan 3J berarti ditambah 3J. Jadi sudah kita peroleh nanti kecepatan rata-rata vektornya, yaitu delta R per delta T. Jadi 2I ditambahkan dengan 3J per delta T-nya 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Maka hasilnya adalah 2I ditambahkan dengan 3J. Lalu kalau besarnya besar ya, yaitu besar dari V rata-rata sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambahkan dengan 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 9 sama dengan akar dari 13 meter per sekon. Inilah jawabannya, gampang kok ya. Pilihannya adalah D. Soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak dengan perpindahan X sama dengan 10 ditambah T kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu 1 detik dan 5 detik. Oke. Nah, ditanya juga kecepatan rata-rata. Karena ini adalah hanya pada sumbu X, berarti kecepatan rata-rata pada sumbu X. Jadi delta X per delta T ya. Nah, jadi kita cari untuk T1 sama dengan 1 detik, maka nanti X1 sama dengan 10 ditambahkan dengan 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 11 ya, 11 meter. Kemudian untuk T2 sama dengan diminta 5 detik. Berarti nanti kita buat X2 sama dengan 10 ditambah 5 kuadrat sama dengan 10 ditambah 25 berarti 35 meter. Maka nanti kecepatan rata-rata pada sumbu X sama dengan delta X per delta T. Jadi delta X-nya adalah 35 dikurang 11 per delta T-nya 5 dikurang 1. 35 dikurang 11 berarti 24 per 4. Hasilnya adalah 6 meter per sekon. Gampang kok ya. Pilihannya adalah B. Soal nomor 3, kecepatan sebagai fungsi waktu dari sebuah partikel yang bergerak menurut persamaan R vektor sama dengan 4T kuadrat ditambah 6I tambah 1 kurang 2T tutup kurung kuadrat J ditambah 5K. Jadi yang ditanyalah kecepatan sebagai fungsi
waktu. Oke, diketahui tadi R vektor sama dengan 4T kuadrat ditambahkan dengan 6I ditambah 1 kurang 2T tutup kurung pangkat 2 J ditambahkan dengan 5K. Yang ditanya kecepatannya, ya vektor kecepatannya turunkan aja dr dt. Jadi kalau kita turunkan 4T kuadrat 2 dikali 4 8 T 2 dikurang 1 1 pangkat 1 di sini ya, gak usah ditulis. Ditambah turunan 6 tidak ada variabel T berarti 0 I ditambah ini turunannya 1 kurang 2T tutup kurung pangkat 2 ya kan. Jadi ini turunannya pangkat dulu 2 dikali 1 dikurang 2T kurangi pangkatnya 1 2 dikurang 1 jadi pangkat 1 gak usah ditulis. Lalu turunan di dalam turunan 1 0 ya kan. 0 dikurang turunan 2T jadi 2J ya kan. Di sini tidak ada variabel T berarti turunannya adalah 0. Maka hasilnya adalah 8TI. Lalu 2 dikali min 2 jadi min 4 1 kurang 2T J. Ini hasilnya ya. Gampang kok. Nah, jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Persamaan posisi partikel yang bergerak pada bidang adalah sebagai berikut. R sama dengan 3T tambah 2I tambah 2T kuadrat kurang 2J. Di mana T dalam sekon dan R dalam meter. Hitung besar kecepatan pada T sama dengan 1 detik. Oke. Nah, di sini R sama dengan 3T ditambahkan dengan 2I ditambah 2T kuadrat dikurang 2J. Yang ditanya kecepatan saat T berapa? 1 detik. Nah, tadi kan mencari kecepatan itu kan rumusnya apa? Vektornya, yo. Sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu, ya. Ini dalam vektor karena dia dalam vektor di sini. Oke, turunkan aja. Turunan 3T berarti 3, ya kan? Ingat konsep turunan tadi. Turunan 2 0 berarti ditambah 0 tutup I ditambahkan dengan turunan 2T kuadrat 2 dikali 2 4. Jadi 4T kurangi pangkat 1 jadi pangkat 1 di sini. Ya kan? Pangkat 1 enggak usah ditulis. Dikurang 2. 2 kan di sini gak ada variabel T berarti jadi 0 tutup J. Maka hasilnya adalah 3I ditambah 4T J. Kita masukkan T sama dengan 1 detik. Maka vektor kecepatannya adalah 3I ditambah 4 dikali 1J. Hasilnya adalah 3I ditambah 4J. Lalu kalau besarnya langsung aja akarkan. 3 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat. Ya, koefisiennya diambil. Nah, jadi akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 meter per sekon. Gampangnya ya. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan persamaan lintasan Y sama dengan 50T kurang 5T kuadrat. Di mana Y dalam meter dan T dalam sekon. Hitung tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda. Nah, yang ditanya tinggi maksimum atau Y maksimum. Nah, ini dicapai jika nanti VY-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Lalu bagaimana mencari VY? Nah, cari aja. Berarti VY sama dengan, ada diketahui Y, berarti turunkan aja. DY DT ya sama dengan 0. Turunan ini, turunan 50T 50. Turunan 5T kuadrat 2 dikali 5 10 jadi 10T sama dengan 0. Berarti 50 sama dengan 10T. Dapatlah T sama dengan 5. Kalau sudah dapat T sama dengan 5 masukkan aja ke Y-nya ya kan. Y maksimum. Jadi rumusnya adalah 50T dikurang 5T kuadrat. Jadi 50 dikali 5 dikurang 5 dikali 5 kuadrat. Ini 250 dikurang 125. Maka jawabannya adalah 125 meter ya.
Oke, itu dia soal nomor 5. Soal nomor 6. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan sebagai fungsi waktu sebagai berikut. P sama dengan 3T kuadrat ditambahkan dengan 2T. Di mana V dalam meter per sekon dan T dalam sekon. Pada T sama dengan 0, benda diam dan berada di titik acuan. Itu artinya pada T sama dengan 0, benda diam, ya kan? Artinya penolnya 0 dan berada di titik acuan. Itu artinya X0-nya sama dengan 0, ya. Nah, jadi yang ditanya posisi partikelnya, ya kan? Posisi partikel. Langsung aja cari X sama dengan X0 ditambah integral P dt. Tadi kan dalam teorinya saya buat R sama dengan R0 ditambah integral P dt. Ini teorinya tadi saya bilangkan, ya. Nah, R itu kan meliputi X, Y, dan Z. Jadi ini saya buatkan aja X, gitu, ya. Nah, X0-nya sama dengan 0 ditambah integral berapa V-nya? 3T kuadrat ditambahkan dengan 2T dt. Oke, kita integralkan. Jadi 3 per 2 ditambah 1. T pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 per. Ini kan pangkat 1. Jadi 1 ditambah 1. T pangkat 1 ditambah 1. Jadi gak usah lagi tambahkan C-nya, ya. Kenapa tidak ditambahkan C-nya? Karena C itu tadi pengganti daripada X0, ya. Oke, maka hasilnya adalah ini 3 per 3 jadi 1, ya. Jadi tinggal di sini T pangkat 3 ditambah ini 2 per 2, 1 juga. Jadi T pangkat 2. Lalu kita masukkan T sama dengan 2, ya. Maka dapatlah S-nya 2 dipangkat 3 ditambah 2 kuadrat sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 meter. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Sebuah benda bergerak pada satu garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu menurut persamaan. Jadi persamaannya V sama dengan 2T ditambahkan dengan 5. Di mana T dalam sekon dan V dalam meter per sekon. Pada T sama dengan 1 detik. Pada T sama dengan 1 detik, benda pada posisi 5 meter. Jadi katanya benda pada posisi 5 meter. Jadi X sama dengan 5 meter. Maka hitung posisi benda saat T sama dengan 3 detik. Yang ditanya adalah saat T sama dengan 3 detik, berapakah nilai X-nya? Seperti itu. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu persamaan daripada X-nya, ya kan? Dari V ke X ke posisi berarti diintegralkan. Jadi nanti X sama dengan X0 ditambah integral dari P dt. Nah, hati-hati di sini X0-nya bukan berarti 0, ya. Tidak diketahui di soal itu X0 sama dengan 0 seperti tadi soal nomor 6. Beda, ya. Jadi kita masukkan ini X0 ditambah integral dari 2T ditambahkan dengan 5 dt. Maka kita perolehlah X0 ditambah integralnya ini adalah 2 per 1 ditambah 1 T pangkat 2 ditambahkan dengan 5T. Maka hasilnya X0 ditambah T kuadrat ditambahkan dengan 5T. Itulah X-nya. Nah, katanya tadi pada T sama dengan 1, X-nya 5, ya kan? Kita masukkan ya. T sama dengan 1, katanya X-nya sama dengan 5. Masukkan aja. Berarti 5 sama dengan X0 ditambah 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1. Berarti 5 sama dengan X0 ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan 5. Berarti X0 sama dengan min 1. Nah, jadi persamaan posisinya adalah sama dengan X0 yang ini, ya kan? X0-nya min 1. Jadi min 1 ditambah T kuadrat ditambahkan dengan T. Nah, yang ditanya pada T sama dengan 3. Masukkan aja. T sama dengan 3. Berarti X sama dengan 1 ditambah 3 kuadrat ditambah 5 dikali 3. Jadi min 1 ditambah 9 ditambahkan dengan 15. Ya, maka hasilnya adalah 8 ditambah 15 berarti 23.
3 meter. Itulah jawabannya. Ya, gampang kok. Ya, gampang sekali. Soal nomor 8. Sebuah benda bergerak dalam sebuah bidang dengan persamaan posisi pada sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut. X sama dengan 4T tambah 5, Y sama dengan T kuadrat ditambah 2T tambah 2. Di mana T dalam sekon dan X, Y dalam meter. Tentukan vektor kecepatan benda tersebut. Nah, jadi vektor kecepatan. Ya, vektor kecepatan berarti nanti adalah Vxi ditambahkan dengan Pyj. Nah, di sini diketahui kan X-nya, ya kan? X-nya yaitu 4T ditambah 5. Lalu kalau kita cari Vx-nya, itu kan diturunkan dari posisi ke kecepatan, ya kan? Ingat skemanya dalam teori yang saya bilang tadi. Jadi dx dt turunkan. Turunan 4T 4, turunan 5 0. Berarti jawabannya adalah 4. Lalu Y-nya, Y sama dengan T kuadrat ditambahkan dengan 2T ditambahkan dengan 2. Jadi nanti PY turunkan, turunan 2T, turunan 2T, turunan T kuadrat jadi 2T, ya kan? Turunan 2T, 2 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 2T ditambah 2. Jadi sudah dapat vektor kecepatannya. Vxi ditambahkan dengan Pyj. Berarti Vxi-nya 4. Jadi 4i ditambahkan dengan Vy 2T ditambah 2J. Itu jawabannya. Ya. Jawabannya adalah A. Itu dia. Oke. Nomor 9. Sebuah benda mempunyai persamaan vektor kecepatan V vektor sama dengan 10T tambah 2I tambah T tambah 4J ditambah T kuadrat kurang 1K. Hitung kelajuan benda pada T sama dengan 1 detik. Kelajuan itu artinya besar kecepatannya, ya. Jadi kecepatannya, vektor kecepatannya adalah 10T ditambah 2I ditambahkan dengan T ditambah 4J lalu ditambahkan dengan T kuadrat dikurang 1K. Yang ditanya adalah besar, ya, besar daripada kecepatannya. Kelajuan itu besar kecepatannya, ya. T sama dengan 1 detik, ya kan? Ya tinggal masukkan aja ini, ya kan? Jadi P-nya, vektor kecepatannya, masukkan dulu T1. Jadi 10 dikali 1 ditambah 2 I ditambahkan dengan 1 ditambah 4 J ditambahkan dengan 1 kuadrat dikurang 1 K. Maka hasilnya adalah 12I ditambahkan dengan 5J, ini 0. Lalu besarnya, besar kecepatannya atau kelajuannya sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambahkan dengan 5 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 144 ditambah 25 akar dari 169 sama dengan 13 meter per sekon. Gampang. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Percepatan sebuah partikel pada saat T adalah A vektor, ya. Ini A vektor, ya. Sama dengan 6TI kurang 4J. Jadi A vektor sama dengan 6TI dikurang 4J. Mula-mula partikel bergerak dengan kecepatan 2i. Itu artinya vektor kecepatan awalnya sama dengan 2i. Vektor kecepatan partikel pada saat T adalah, jadi yang ditanya adalah berapakah vektor kecepatannya saat T. Oke. Nah, coba diingat bahwa dari percepatan ke kecepatan berarti integral sekali. Jadi nanti vektor kecepatannya adalah vektor kecepatan awal ditambah integral A dt. Berarti ini 2i ditambah integral A-nya 6TI dikurang 4J dt. 2i integralkan 6 per 1 ditambah 1 T pangkat 1 tambah 1i, karena T-nya di sini pangkat 1, dikurang di sini nggak ada T, tambahkan aja T-nya kalau integral, ya, 4TJ.
Maka hasilnya adalah 2i ditambah 6 per 2 T kuadrat I dikurang 4TJ. Maka hasilnya adalah 2i ditambah 3T kuadrat I dikurangkan dengan 4TJ. Keluarkan I-nya. Jadi 2 ditambah 3T kuadrat I dikurang 4TJ. Ini dia ya. Oke, jawabannya adalah ini T kuadrat, berarti D. Soal nomor 11, perpindahan suatu benda dinyatakan R sama dengan 4T kuadrat I dikurang 3T kuadrat ditambah 4TJ ya. R dalam meter dan T dalam sekon. Percepatan benda setelah 2 sekon adalah ya. Ini sebenarnya bukan perpindahan tapi posisi ya. Oke. Jadi diketahui di sini R sama dengan ya R vektor itu ya sama dengan 4T kuadrat I dikurangkan dengan 3T kuadrat ditambahkan dengan 4T J. Yang ditanya adalah besar percepatannya ya, besar percepatannya saat T sama dengan 2 sekon. Nah, coba diingat dari posisi ke percepatan berarti 2 kali turunan ya. Dari posisi ke kecepatan, dari kecepatan ke percepatan. Diingat skemanya. Nah, jadi kita cari dulu vektor daripada kecepatannya, yaitu turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Turunkan 8TI, ya kan? Dikurang ini 6T ditambah 4T, hilangkan aja T-nya kalau turunan ya. Jadi 4J. Itu dia. Sedangkan kalau dia vektor kecepatannya turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu ya, karena ini dalam vektor. Sama dengan turunan ini kan 8T. Kalau turunan hilangkan aja T-nya kalau pangkat 1 ya. Jadi 8I dikurang ini juga 6T pangkat 1 ya kan, hilangkan T-nya jadi 6. Di sini tidak ada T. Ya, berarti ditambah 0 J. Maka itu adalah hasilnya 8I dikurang 6J. Jadi besar percepatannya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100. Jawabannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi untuk apa sama T sama dengan 2 sekon? Ya, itu artinya percepatannya konstan ya. Artinya mau T sama dengan 1 sekon, mau T sama dengan 2 sekon, mau 10 sekon, percepatannya konstan 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena di persamaan vektor percepatannya tidak ada di sini variabel T. Ya, itu dia. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 12, sebuah benda bergerak dengan percepatan A. Jadi A sama dengan 2T. Kecepatan pada saat T sama dengan 1, T sama dengan 1 detik, katanya V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Berapakah kecepatan benda saat T sama dengan 5 detik? Jadi saat T sama dengan 5 detik, berapakah V-nya? Kan? Nah, kita cari dulu persamaan V-nya. Diketahui percepatan. Dari percepatan ke kecepatan, itu diintegralkan sekali. Di mana V sama dengan V0 ditambah integral A dt. V0 belum diketahui ya. Nanti kita cari. Oke. Jadi ini V0 ditambah integral A-nya adalah 2T dt. Nah, V0 ditambah integralnya T kuadrat. Inilah persamaan kecepatan ya. Saat T sama dengan 1 katanya V sama dengan 2 meter per sekon. Masukkan aja. 2 sama dengan V0 ditambah 1 kuadrat. Jadi kita dapatlah V0 adalah 1 meter per sekon. Jadi persamaan V-nya sama dengan V0 ditambah T kuadrat. Berarti 1 ditambah T kuadrat. Masukkanlah T sama dengan 5. Maka kita peroleh
V sama dengan 1 ditambah 5 kuadrat sama dengan 26 meter per sekon. Gampang kok ya. Jawabannya D, tapi soal-soal ini masih soal-soal mudah ya, belum level. Soal nomor 13. Posisi X dari suatu roket percobaan yang sedang bergerak sepanjang suatu rel dinyatakan oleh X. X sama dengan 5T ditambah 8T kuadrat ditambahkan dengan 4T pangkat 3 dikurang 0,25T pangkat 4. 0,25 itu kan seperempat ya. Seperempat T pangkat 4. Selama 10 detik dari gerakannya dengan T dalam sekon dan X dalam meter, maka percepatan awal roket. Oke, yang ditanya percepatan awal roket yaitu A0 ya. Jadi kalau dikatakan A0 berarti saat T sama dengan 0. Nah, jadi dari posisi ke percepatan berarti turunan 2 kali. Jadi yang pertama kita cari dulu V-nya ya kan. Berarti dx dt. Turunkan, ini 5. 2 dikali 8, 16T ya kan. 3 kali 4, 12T kuadrat jadinya. Ini 4 kali seperempat jadi 1 ya kan. T pangkat 3. Lalu kita cari A-nya ya kan. dv dt turunan dari kecepatan terhadap waktu. Turunan 5, 0. 16T, 16. Jadi 24T. Jadi 3T kuadrat. Ya. Maka A0 sama dengan ya dicapai saat T sama dengan 0. Jadi A0 sama dengan 16 ditambah 24 dikali 0 kurang 3 dikali 0 kuadrat. Maka jawabannya adalah 16 meter per sekon kuadrat. Ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14, percepatan sebuah partikel pada saat T adalah A. Ya, ini namanya A vektor ya. Oke. A vektor sama dengan 2 dikurang 6T I ditambahkan dengan 18T kuadrat J. Dengan T dalam sekon dan A dalam meter per sekon kuadrat. Pada saat T sama dengan 2 detik. Saat T sama dengan 2 detik katanya berada di titik. Itu artinya R sama dengan 2I ditambah 6J. Dan sedang bergerak dengan kecepatan. Jadi V sama dengan 4I ditambah 43J. Maka kecepatan awal benda adalah yang ditanyalah besar kecepatan awalnya ya. Oke, ini berapa? Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu persamaan kecepatannya kan, langsung aja pakai integral ya kan, yaitu V0 ditambahkan dengan integral A dt ya. Ini kita buat vektornya karena di soal dalam vektor ya. Jadi kita integralkan V0 ditambah integral dari 2 dikurang 6T I ditambahkan dengan 18T kuadrat D dt. Oke, langsung kita integralkan ya. Integral 2 berarti 2T. Integral 6T itu bisa langsung ya. Hasilnya adalah 3T kuadrat I. Nah, ditambah integralnya ini langsungkan aja. Ya, lihat seperti yang sebelum soalnya ya. Ini 6T pangkat 3J. Itu dia. Nah, katanya saat T sama dengan 2 detik, katanya V sama dengan 4I ditambah 43J. Langsung aja ya. Jadi 4I ditambah 43J sama dengan vektor kecepatan awal ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2 ini iya 6 kali 2 pangkat 3J. Jadi 4I ditambah 43J sama dengan
vektor kecepatan awal ditambah I 4 dikurang I 12 I tambah I 8 kali 6 berarti 48 J. Jadi kita peroleh 4I ditambah 3J sama dengan vektor kecepatan awal dikurang 8I ditambahkan dengan 48J ya. Ya. Oke, pindahkan. Jadi 12I 43 kurang 48 berarti min 5 J sama dengan vektor kecepatan awal. Jadi besarnya adalah, langsungkan aja seperti yang tadi, akar dari 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Jadi akar dari 144 tambah 25 hasilnya adalah akar 169 sama dengan 13 meter per sekon. Jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Nomor 15. Gerak sebuah benda memiliki persamaan posisi R sama dengan, ya ini R vektor ya, sama dengan min 6 dikurang 3T I ditambah 8 ditambahkan dengan 4T J. Percepatan adalah 0, benda mengalami gerak lurus beraturan. Kalau dikatakan benda mengalami gerak lurus beraturan berarti nilai A sama dengan 0. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu V-nya ya. Vektor kecepatannya adalah dr dt. Turunan pertama dari posisi terhadap waktu, turunan min 6 0, turunan min 3T 3I ya kan, ditambah turunan 8 0, turunan 4T 4J, maka hasilnya lah min 3I ditambahkan dengan 4J. Lalu besarnya yaitu adalah akar dari min 3 dipangkat 2 ditambahkan dengan 4 kuadrat, hasilnya adalah 5 meter per sekon ya. Lalu A vektor adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Oke, ini tadi kecepatannya turun min 3 ya 0 ya kan, ini 0 berarti hasilnya lah 0. Percepatannya 0, benar. Benda mengalami gerak lurus beraturan, ingat syaratnya A sama dengan 0, benar. Kecepatan benda tetap sebesar 5 meter per sekon, ini ya benar. Kecepatan benda tidak dipengaruhi oleh waktu ya kan. Coba lihat kecepatannya, min 3I ditambah 4J tidak dipengaruhi oleh waktu, benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Pilihannya adalah E. Itu dia, gampang kok ya. Tapi soal-soal yang di sini adalah masih soal-soal gampang ya, belum kita ke soal tingkat. Oke, inilah pembahasan dari kinematika gerak yang kedua, nilai rata-rata dan nilai saat. Kalau kurang jelas silahkan di komen ya, dan juga di share dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.